Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Quran, imla qalbi Quran, wa asli hayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Bertemu lagi di channel Ngaji Bahas Al-Quran yang membahas seputar kemukjizatan Al-Quran yang dikaitkan dengan keilmuan yang ada di dalam bahasa Arab. Allah berfirman di surat Al-An'am ayat 99, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi anzala minas samaa'i maa'an fa akhrajna bihi nabata kulli syai'in fa akhrajna minhu khadiran nukhriju minhu habban mutarakiba wa minan nakhli min tal'iha qinwanun daniyatu wa jannatin min a'nab والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. Kemudian di surat yang sama di ayat setelahnya, ayat 141, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwal ladzi ansha'a jannatin ma'rushatin wa ghayra ma'rushatin wan nakhla waz zar'a mukhtalifan ukuluh والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. Kita menemukan dua ayat di sini, di ayat 99 dan 141 kita temukan dua kata, yaitu mushtabihan dan mutasyabihan. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa mushtabihan disimpan di ayat 99 dan mutasyabihan di ayat 141. Yang padahal kedua-duanya diambil dari akar kata yang sama, yaitu syabaha. Mushtabihan, mutasyabihan diambil dari kata syabaha yang artinya adalah sama atau mirip atau serupa. Kedua-duanya maknanya mirip, serupa, dan berputar sekitar itu, mirip dan serupa. Jawabannya wallahu a'la wa alam. Yang pertama, ulama mengatakan di dalam Al-Quran jika ada beberapa kata yang diambil dari akar kata yang sama, maka penyebutannya itu biasanya didahulukan yang jumlah hurufnya lebih sedikit daripada jumlah huruf yang banyak. Kita lihat mushtabihan, hurufnya lebih sedikit daripada mutasyabihan. Oleh karena itu mushtabihan disimpan di ayat 99 dan mutasyabihan disimpan di ayat 141. Begitupun di ayat lain Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kemudian di surat Thaha Allah berfirman, Qala ihbita minha jami'a ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Kita perhatikan kata tabi'a dan ittaba'a, keduanya berasal dari akar kata yang sama, dan tabi'a lebih sedikit hurufnya, oleh karena itu disebut di surat Al-Baqarah, dan ittaba'a lebih banyak atau jumlah hurufnya lebih banyak, maka disimpan di surat Thaha. Nah, ini beberapa ulama mengatakan seperti itu. Yang kedua, wallahu a'la wa alam, perbedaan penyimpanan mushtabihan dan mutasyabihan tersebut, ulama mengatakan bahwa dilihat dari konteks ayat tersebut disebutkan. Jika kita lihat di ayat 99, konteks ayat berbicara tentang kemukjizatan Allah, kebesaran Allah yang menurunkan air dari langit turun ke bumi dan sampai ke tumbuh-tumbuhan atau kepada tanaman. Dari tanaman itu tumbuhlah apa? Buah-buahan. Dari buah-buahan itu ada yang berbeda-beda bentuknya, bentuk dari buah tersebut, teksturnya. Ada yang sama, bahkan sangat sama, sangat mirip, sehingga seseorang yang melihat buah tersebut merasa tidak bisa membedakan antara buah satu dengan yang lainnya. Keliru ketika melihat dua buah tersebut. Nah, maka di sini pemakaian kata mushtabihan lebih
cocok, lebih bagus disimpan di ayat ini. Kenapa? Karena konteks ayatnya berbicara tentang ketika engkau melihat dua buah yang sama yang sangat mirip, maka kamu harus melihat dengan seksama agar bisa membedakan kedua buah tersebut. Karena dalam Al-Quran atau dalam bahasa Arab, mushtabih memang sama maknanya dengan mutasyabih, yaitu mirip atau serupa. Tetapi mushtabih punya makna lebih. Mushtabih mempunyai makna lebih yang menunjukkan sesuatu yang mirip, dua atau tiga atau selebihnya, dan menimbulkan kekeliruan, menimbulkan saya sulit untuk membedakan antara yang mirip tersebut. Jika kita ingin mengatakan bahwa dua saudara itu sangat mirip dan saya tidak bisa membedakannya sedikit pun, maka kita katakan dalam bahasa Arab, ishtabaha alayya al-akhwani. Dua saudara itu sangat mirip dan saya tidak tahu mana kakaknya, mana adiknya. Tetapi ketika kita bisa membedakan walaupun keduanya mirip, maka kita katakan dalam bahasa Arab tasyabaha al-akhwani. Dua saudara itu mirip. Nah, tapi saya tahu mana kakaknya, mana adiknya. Begitu. Lihat bagaimana telitinya pemilihan kata dalam Al-Quran. Mushtabihan lebih cocok di ayat 99 karena konteksnya memang berbicara yang mengharuskan memakai kata mushtabih yang menimbulkan kekeliruan. Oleh karena itu di akhir ayatnya itu di ayat 99 mengatakan ungzuru ila samarihi. Ungzuru ila samarihi. Seakan-akan tersirat Allah mengatakan dari penglihatan itu mungkin saja, dari melihat mungkin saja sesuatu itu sulit untuk dibedakan. Ya, seperti itu. Lalu kita lihat di ayat 141. Konteks ayat tersebut bercerita tentang kebesaran Allah juga. Akan tetapi ketika buah itu sudah ada atau tumbuhan itu sudah memekar dan berbuah, maka kamu akan makan buah tersebut. Kemudian setelah makan tunaikanlah zakatnya dari hasil panen buah tersebut. Lihat, ketika seseorang sudah makan, merasa dengan indera lidahnya, indera perasanya, sesuatu yang walaupun dia ada kemiripan dan tidak bisa membedakan secara mata, akan mudah dikenali ketika sudah dirasa. Ya, seakan berbeda antara penglihatan dan rasa. Kalau rasa ada dua buah yang mirip dalam segi tekstur dan bentuk. Tetapi kalau saya sudah merasakannya, tahu ini buah ini dan ini buah ini. Tahu setelah apa? Merasa. Jadi kekeliruan itu atau ketidakjelasan itu akan hilang setelah merasa. Oleh karena itu kata mutasyabihan di sini lebih cocok. Mirip tapi saya sudah bisa membedakan. Kenapa? Karena saya sudah merasakan buah tersebut. Nah, menariknya di sini di ayat ini Allah di akhirnya mengatakan kulu min samarihi idza asmara wa atu haqqahu yauma hasadi. Lihat, di ayat pertama mengatakan ungzuru, melihat, karena dengan melihat memang akan ada apa? Sedikit kekeliruan, ya. Maka yang dipakai mushtabihan. Tetapi di ayat 141 kita sudah makan dan tentunya ketika sudah makan kekeliruan itu akan tidak ada. Yang mirip mungkin mirip tetapi saya sudah bisa membedakan. Maka yang dipakai adalah kulu min samarihi. Masya Allah, bagaimana telitinya pemilihan kata-kata yang dipilih oleh Allah di dalam Al-Quran yang seperti yang saya katakan ini adalah mu'jizat. Mu'jizat yang diperlihatkan kepada manusia dari pemilihan katanya. Tidak ada satu kata pun yang disimpan dalam Al-Quran kecuali ada tujuannya. Semoga ada manfaatnya. Kesimpulannya adalah dengan indera mata mungkin saja ketika kita melihat kita sulit untuk membedakan dari sesuatu yang mirip. Tetapi dengan merasa akan mudah dan akan secara natural kita bisa membedakan antara kedua yang mirip tersebut. Semoga ada manfaatnya. Wallahu a'la wa a'lam wa nisbatul ilmi ilaihi aslam wa ahkam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, wa asli hayati Qur'an.